Selamat malam Rama Ramani, Kalenamita, Sukihontu, Namo Buddhaya. Ya, jumpa kembali di kelas Abhidhamma Bab 3 bersama Romo Ruby Santamoko. Malam ini hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Mari kita mengingat kembali ulasan pertemuan yang ke-19 hari Senin lalu. Senin lalu kita sudah belajar 2 kicak tambahan, yaitu Santirana Kica, fungsi investigasi, dan Watapana, fungsi memutuskan. Jadi total yang sudah kita pelajari berjumlah 12 kicak dari 14 kicak yang akan kita pelajari. Nah, terkait dengan Santirana atau fungsi dari investigasi, berdasarkan referensi kitab Dhammasanggani, Santirana adalah bagian dari Mano Winyana Dhatu atau elemen kesadaran batin. Jumlahnya ada 3 cita, tentu kita masih ingat 2 cita yang memiliki Wedana UPK dan 1 cita yang memiliki Wedana Somanasa. Definisi ke Santirana ini adalah kesadaran memeriksa objek di mana munculnya tanpa jeda setelah kelenyapan sampaticana. Tentu kita ingat ada terkait dengan Santirana ini ada 3 kualitas objek, yaitu UPK, Somanasa, dan Domanasa. Tahapan proses witinya setelah objek yang diterima oleh Sampaticana atau Manodhatu, kemudian berlanjut pada proses investigasi atau Santirana yang merupakan bagian dari elemen Winyana Dhatu atau Mano Winyana Dhatu. Nah, karakteristik fungsi sebab terdekat dan manifestasi sudah kita pelajari minggu lalu. Lalu terkait dengan Watapana, fungsi memutuskan. Terjadinya di Mano Dwara Wajana Cita. Ya, tentu kita masih ingat ini ada di bagian dari Ahetuka Cita 18. Pada proses Panca Dwara Witi, Watapana ini berfungsi memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsinya adalah awajana mengarah ke pintu batin, dan yang kedua adalah memutuskan, yaitu sebagai Watapana sendiri. Sedangkan pada proses Manodwara Wajana, fungsi dari Watapana ini hanya 1 fungsi saja, yaitu fungsi Watapana sendiri atau memutuskan. Ya, 1 poin yang perlu kita garis bawahi berdasarkan kalimat yang disampaikan oleh Romo Ruby, bahwa proses Watapana ini adalah sangat dominan. Oleh karenanya, bila pada saat proses Watapana diiringi dengan Ayoniso Manasikara, maka akan memunculkan jawana kusala kama, kama buruk. Sedangkan kalau diiringi dengan Yoniso Manasikara, perhatian yang benar, maka akan memunculkan jawana kusala kama, kama baik. Oleh karenanya, dengan kita belajar Abhidhamma ini, maka marilah kita sadari setiap proses fenomena kehidupan yang kita hadapi, khususnya fenomena akusala wipaka kama yang kita terima, hendaknya kita sadari dan kita kondisikan Yoniso Manasikara dalam proses Watapana yang terjadi, sehingga kita senantiasa selalu mengkondisikan perbuatan karma baik yang kita lakukan. Baik, selanjutnya ada 2 sisa kica atau fungsi yang akan kita pelajari, yaitu fungsi jawana dan 1 lagi fungsi tadaramana. Baik, selanjutnya untuk memulai kelas, kita akan membacakan Parita Namakarapata kepada Romo Effendi. Kami persilakan. Mari, selamat malam. Saya berikan kepada Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Mari kita mulai belajar malam hari dengan dimulai dengan Namakara, pembacaan Namakarapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa
Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sape sata bawantu sukitata. Semoga semuanya hidup berbahagia. Demikian nama Kalapata malam hari ini. Saya serahkan pada Romo Ati. Namo Dana, Romo Effendi. Baik, selanjutnya kepada Romo Ruby, disilahkan. Terima kasih teman-teman sedharma sekalian dimanapun Anda berada. Marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sukihotu Namo Buddhaya. Hari ini kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan pembahasan kica yang sebenarnya hari ini mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Mohon maaf tertunda satu hari pelajaran Abhidhamma kelas kita pada malam ini karena kebetulan saya kemarin ada urusan lain ya. Teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menggunakan whiteboard ya. Kita masih membahas tentang fungsi kica dan mudah-mudahan fungsi ini selesai hari ini ya. Jadi pelajaran bab 3 Abhidhamma Sanggaha ya, Abhidhamma Sanggaha itu adalah kunci untuk membuka kitab suci Tipitaka. Khususnya adalah Abhidhamma ya. Dan kita belajar yang namanya bab ini namanya Pakinaka. Pakinaka itu adalah serba-serbi. Serba-serbi. Serba-serbi untuk melihat cita dan cetasika dilihat dari 6 faktor, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kita sudah membahas, kalau teman-teman masih ingat, tentang hetu, akar, tentang wedana, perasaan, dan kita bicara kica, fungsi. Ini fungsi, ini perasaan, dan ini adalah akar. Ya, kita sudah bahas itu ya. Nah, dari 14 fungsi kica ini ada 14 fungsi. Dari 14 fungsi hari ini tinggal 2 fungsi yang belum selesai ya, yaitu fungsi jawana dan fungsi tadaramana. Tadaramana atau tadalambana boleh ya. Setelah ini ada 3 fungsi lagi, ada 3 pakinaka membahas cita dan cetasika yang akan kita bahas, yaitu nanti bicara tentang kita bicara tentang aramana gitu ya. Kita bicara sebelum aramana nanti ada hetu, wedana, ada apa lagi ya? Saya lupa nih, siapa yang ingat teman-teman? Kita akan membahas tentang istilah fungsi apa teman-teman? Wedana, aramana, dan watu. Duara dulu, pintu ya. Kita bicara pintu, belum. Kita bicara aramana, objek ya. Aramana, objek. Dan kita bicara watu, landasan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan kita bahas setelah pelajaran ini selesai ya. Jawana dan tadaramana. Begitu ya teman-teman, sekalian mengingatkan saja. Nah, kita sudah belajar tentang kica. Apa itu kica? Kica adalah fungsi ya. Fungsi dari apa? Fungsi dari cita dan cetasika yang memiliki berapa fungsi? 14
fungsi ya. Dari 14 fungsi ini, teman-teman saya ingatkan lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Dari 14 fungsi ini kita sudah bahas, yaitu terkait dengan fungsi Patisandi cita, fungsi dari bawangga, fungsi dari cuti cita. Ya, sudah kita bahas ya. Fungsi apa lagi? Fungsi apa lagi, teman-teman? Kica? Fungsi awajana, ya. Awajana, terus fungsi apa lagi? Dasana, terus apa lagi? Sawana, terus apa lagi? Gayana, apa lagi? Sayana, apa lagi? Busana, apa lagi? Sampaticana ya. Sampaticana, terus Santi Rana, terus Wota Pana ya. Masih ingat ya teman-teman ya. Jadi 4 untuk kasus yang ini. Untuk kasus yang ini ya, teman-teman. 1, 2, dan 3 akan kita dalami di Witimuta. Terbebas dari proses, ya, Witimuta terbebas dari proses, dan ini kita pelajari nanti di bab 5. Ya. Tapi untuk fungsi ini, teman-teman sekalian, untuk fungsi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini akan kita pelajari di bab 4. Ya, di bab 4 terkait dengan witi. Apa itu yang akan kita pelajari hari ini? Masih ingat ya, yaitu kita akan membahas tentang jawana, lalu kita bahas tentang tada ramana. Jadi kalau teman-teman sudah bisa mempelajari fungsi kica, ya secara otomatis nanti bab 4, bab 5 akan jauh lebih mudah. Ya, yang penting kuat di fungsi kicanya ya teman-teman ya. Di fungsi kica, di aramana, di duara itu harus kuat untuk bisa masuk ke step berikutnya terkait dengan bab 4. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut sekarang ya. Sekarang kita membahas, masih ingat karena kita membahas fungsi kica itu terkait dengan witi, ya terkait dengan witi. Maaf, witi itu adalah proses jalannya kesadaran, dan proses jalannya kesadaran ini terkait dengan kica, dengan fungsi ya. Dan proses kesadaran ini tergantung, ada beberapa poin ya. Tergantung apa? Sangat tergantung sama duara, pintu, yang akan kita bahas nanti setelah ini, dan tergantung arah mana objek. Makanya untuk membahas kica itu punya keterkaitan antara duara, pintu, dan arah mana objek. Ya, begitu ya teman-teman ya. Nah, karena sekarang kita bicara duara dulu nih, ya kita bicara poin ini. Walaupun kita belum ngomong, kalau kita bicara duara atau pintu, maka pintunya ada 2, ya. Tuh, pintunya ada 2 ya. Yang pertama adalah pintu panca indria, ya. Kalau kita bicara pintu, yang pertama adalah panca indria. Dan pintu batin. Gitu ya teman-teman ya.
untuk pintu panca indera, maka dilihat dari pintu panca indera, maka dia harus 17 witi atau 17 gerbong. Tentu kalau kita bicara witi gerbong, kita bicara fungsi kicah ada di sini. Tapi untuk batin ada 12 witi atau 12 gerbong. Ya, 12 gerbong gitu teman-teman ya. Nah, gerbongnya kita tulis aja nih ya. Kita bulatin ya 12 gerbong ya. 1, 2, 3 penggal. 1, 2, 3, 4, 5 penggal ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 penggal. 1, 2. Oh, penggal itu kalimatnya kasar amat ngomong gitu ya. Ya saya maaf ya, mungkin bahasa saya kurang tepat. Pokoknya saya kasih pembatas lah gitu kalimatnya ya. Kalau kita hitung jumlahnya 17 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Di penggal itu maksud saya dikasih pembatas gitu ya. Untuk yang di pintu batin ada 12 ya. 1 bedakan ya. 1, 2 pembatas. Kalau saya halusin ya kalimatnya ya. Yang 5 ini jadi 1. Tuh. Kasih pembatas. Yang 7 ini tetap 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kasih pembatas. Tetap 2, 1, 2. 1, 2. Ya, totalnya kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gitu ya. Nah, teman-teman, karena kita belum berbicara tentang pintu, tapi terkait dengan fungsi, maka saya penekannya di fungsi nih. Bukan di pintu, ya. Penekannya di fungsi ya. Nah, karena penekanan di fungsi, maka kita masih ingat, ini fungsinya adalah fungsi yang namanya awajana. Ya, fungsi awajana. Yang ini fungsinya apa? Bisa 5 nih ya, bisa dasana, bisa sawana, bisa gayana, bisa apa? Sayana, bisa pusana. Gitu ya, teman-teman ya. Yang ini fungsinya bisa 5. Tergantung objeknya. Pahami ya, teman-teman ya? Tergantung objeknya. Kita sudah bahas itu. Yang ini fungsinya adalah fungsi menerima. Menerima. Yang dalam bahasa Pali namanya sampati cana. Gitu ya. Yang ini fungsinya fungsi memeriksa. Investigasi ya. Yang dalam bahasa Pali namanya santirana. Yang ini yang urgent nih sebenarnya ya, ini urgent ya. Yang kita bahas kemarin ini adalah fungsinya adalah fungsi Wotapana. Adalah fungsi yang untuk memutuskan. Kenapa saya ingin mengatakan sama teman-teman, ini fungsi ini penting, saya kasih warna merah sebagai extension ya, perhatian kita, supaya teman-teman sekalian bisa memahami nanti. Kalau di sini gimana fungsi extensionnya Romo di sini? Fungsi perhatiannya di sini. Sini. Ya, sama ya. Yang saya blue nih. Nah, karena dia fungsinya sangat penting, maka ini kita sudah bahas ya teman-teman, ini kita sudah bahas ya. Kita akan membahas yang ini, yang 7
sama yang 2. Jadi teman-teman, kenapa di fungsi ini penting? Bayangkan teman-teman, karena di fungsi ini nanti akan jadi jawana. Nih jawananya ada 7 nih. Di fungsi ini akan jadi jawana. Setelah diputuskan akan jadi jawana. Sama juga nih di sini di pintu batin. Setelah diputuskan akan jadi jawana. Nah, sekarang kan timbul pertanyaan nih ya, teman-teman ya. Apa itu jawana gitu ya? Saya secara pribadi di kelas saya ya terutama ya, saya tidak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Saya selalu mengajak teman-teman untuk bisa menggunakan kalimat itu jadi jawana. Bahkan saya tulisnya jawana 1. Ini kan jawana 1. Saya bahkan tulisnya begini kan. J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7. Apa itu yang maksud dengan J1, J2, J3, 4, 5, 6, 7? Jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7. Sama di sini juga nih. Jawana 1, jawana 2, jawana 3, jawana 4, jawana 5, jawana 6, jawana 7. Kenapa kok saya tidak menggunakan bahasa Indonesia? Kalau di buku Asin Keminda adalah misalnya disebut influx, misalnya gitu. Di buku Pak Pandit atau di buku yang lain misalnya kama gitu ya. Karena sebenarnya teman-teman kalau kita berbicara jawana itu sangat sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Walaupun kita memakai kata influx sekalipun misalnya, tetapi sesungguhnya kata tersebut tidaklah begitu tepat. Ya, kenapa? Karena mengekspresikan makna sesungguhnya dari jawana itu tidak ada, gitu ya. Nanti kita jelaskan apa itu jawana ya. Ada beberapa guru abhidhamma lebih menyukai untuk tetap memakai kata jawana dan tidak menerjemahkan ke dalam bahasa lain. Saya termasuk salah satu yang mencoba untuk mempertahankan kalimat kata jawana. Kalau dia disebut kama, belum tentu ya, belum tepat sebenarnya teman-teman. Tapi kita mengenal sekarang adalah kama, dorongan. Ya, apa kalimatnya karena adalah dorongan kama. Kalau kama sendiri hanya satu kan, tapi disebut dorongan karena kalimat kata jawana. Saya potong di sini ya, kalimat kata jawana. Saya pakai tulisan warna ini ya. Kalimat kata jawana itu kan bahasa Pali, ini jawana ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau Jawa itu kenapa disebut dorongan kama atau impuls? Karena kalimatnya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berlari kencang. Tuh. Impuls itu namanya berlari kencang. Kenapa dikatakan berlari kencang? Karena di proses kognitif atau di proses witi, jawana tidak satu, tetapi jawana dari 1 sampai 7. Teman-teman pernah nggak ngelihat begini? Kalian sedang jalan cepat atau sedang lari kecil, saya panggil. Ketika saya panggil, Anda membutuhkan waktu 1, 2, 3 langkah untuk bisa langsung berhenti. Nggak bisa langsung berhenti. Seperti rem mobil kan, gitu ya. Jadi ketika kita sedang jalan kaki, cepat, tiba-tiba ada yang memanggil kita, Anda mungkin masih membutuhkan 1, 2, 3 langkah, baru Anda berhenti. Nah, itulah yang disebut sebagai jawana, impuls. Kalau dia sudah berjalan, maka susah berhentinya. Dorongan kama, ya dorongan kama atau impuls atau jawana, saya lebih suka menggunakan kata jawana. Kalau dia sudah jadi dorongan kama, maka buahnya tidak pernah berhenti. Nah, makanya nanti kita akan membahas tentang kama itu di bab 5. Kita akan membahas kama di bab 5.
untuk menceritakan betapa karma itu kalau sudah jadi karma dia, maka dia bisa berbuah di kehidupan saat ini, dia bisa berbuah di kehidupan berikutnya, bahkan dia bisa berbuah di setiap present momen kehidupan kita, sampai kita mengakhiri kehidupan ini dengan mencapai Mahaparinibbana. Baru selesai. Ya, karena itulah teman-teman sekalian, karena itulah kenapa kalimat Jawana lebih tepat. Ya, kalimat Jawana itu lebih tepat dibandingkan dengan kalimat lain. Kalau di buku-buku bahasa Inggris jadi katanya influx. Kalau kata influx maka diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mungkin jadi berlari kencang. Padahal kalimat itu mungkin masih kurang juga tepat gitu ya. Nah, nggak apa-apa. Saya di kelas saya ini saya menggunakan kata Jawana gitu ya, teman-teman ya. Karena begini, ketika dia sudah mengambil objek, diputuskan untuk mengambil objek, maka kesadaran ini akan menjadi aktivitas mental yang sangat penting, dan dia akan menjadi kalimatnya akan menjadi karma. Karma tercipta di kemunculan kesadaran yang baik dan tidak baik di kalimat Jawana. Jadi di kalimat Jawana ini kalimatnya kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa yang lain ya. Jadi ini kalimatnya begini teman-teman. Di tahapan Jawana ini gitu ya, di tahapan Jawana ini karma tercipta. Tuh. Karma tercipta ya melalui kemunculan gitu ya, kesadaran baik yang baik ataupun yang tidak baik, baik or tidak baik. Jadi karma itu tercipta di momen Jawana ini. Nah sekarang jadinya teman-teman sekalian kita tahu ya, berarti momen ini Wotapana ini yang saya kasih attention ini berarti penting banget. Karena ketika teman-teman nanti kalian mendapatkan objek masa lalunya buruk, menerimanya dengan buruk, di mata menangkapnya juga buruk, telinga menangkapnya juga buruk, hidung menangkapnya juga buruk, lidah menangkapnya juga buruk, sentuhan juga menangkapnya buruk, diperiksanya buruk, diterimanya buruk, diperiksanya buruk. Tapi kita bisa menggunakan kemampuan kesadaran kita untuk bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik di momen Wotapana. Momen yang memutuskan. Karena momen Wotapana ini sangat penting, maka teman-teman dengan kita mempelajari kita mempelajari dengan fungsi kica, terutama di proses witi, berarti kita sekarang tahu bahwa dengan penuh kebijaksanaan kita bisa melihat semua fenomena kehidupan ini, fenomena dasana, fenomena sawana, fenomena gayana, fenomena sayana, fenomena pusana, baik itu yang baik ataupun yang buruk, hanyalah menjalankan fungsinya saja. Karena dia hanya menjalankan fungsinya saja, maka tidak ada roh di situ, tidak ada jiwa di situ, tidak ada diri yang kekal di situ. Sehingga waktu saya putuskan, saya memutuskannya harus dengan kalimatnya, saya pakai warna hitam. Ketika saya memutuskannya harus dengan Yoniso Manasikara. Tuh, ada kalimat. Nanti teman-teman akan ketemu dengan kitab Atasalini ya. Kitab Atasalini itu kitab komentarnya Abhidhamma ya. Salah satu kitab komentar Abhidhamma dikatakan begini. Apabila memastikan bahwa bahwa impuls ini ya, teman-teman. Apabila bahwa kalimatnya begini ya. Kita bisa
kita bisa memastikan bahwa yang namanya jawana bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk, itu kalimatnya ya. Jawana ini bisa menjadi baik atau bisa menjadi buruk. Yang memastikan dia baik atau buruk adalah apa, teman-teman sekalian? Bukan yang mengarahkan atau yang bukan apa? Yang pasti memutuskan dia baik atau buruk adalah dua sebenarnya, yaitu yang mengarahkan dan yang memutuskan. Karena di sini kan kalimatnya kan bisa punya dua fungsi, yang mengarahkan dan memutuskan. Karena yang namanya wotapana itu punya dua, ada yang mengarahkan dan yang memutuskan. Kalau di sini adalah yang memutuskan. Yang mengarahkan dan memutuskan diubah serta dipastikan secara bijaksana. Diubah secara bijaksana itu namanya adalah yoniso manasikara. Jadi semua apapun yang terjadi ketika kita menerima sebuah wipaka, buah, maka kita bisa mengubahnya, gitu ya. Kita bisa mengubahnya di saat kita memutuskan, gitu kalimat. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa ternyata yang namanya impuls atau dorongan kama atau yang disebut jawana ini bisa menjadi baik or buruk tergantung di momen wotapana. Ya, jadi teman-teman sekalian, jawana akan menjadi baik atau tidak baik, gitu kalimatnya. Keduanya hanya bisa diubah secara bijaksana. Nah, supaya bijaksana harus apa? Yoniso manasikara. Gitu, teman-teman sekalian. Nanti teman-teman akan mengerti kalau kita bicara yoniso manasikara ya. Kita belum nanti bicara simbol kayak gimana nanti ya. Kalau teman-teman nanti bicara yoniso manasikara itu nanti teman-teman bisa mendengarkan ceramah yang mulia Bhante Nanu Kamsya terkait dengan yoniso manasikara. Tapi saya bisa melihat bukunya Pak Pandit Kaharudin misalnya. Di buku Pak Pandit dikatakan begini, teman-teman ya. Satu perbuatan gini ya, kalau kita bicara sekarang kan momennya kan proses witi kan begini nih ya. Di momen ini kan harus saya warnai nih ya. Saya warnanya kuning nih ya, intensinya ya. Di momen ini nih teman-teman ya. Di momen ini kan dia bisa menjadi buruk, jadi jawananya merah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa bisa jadi buruk? Karena kita memutuskannya dengan cara tidak baik. Tidak yoniso manasikara, tetapi ayoniso manasikara. Yang terjadi dalam kehidupan kita selama ini, kita selalu melihat, mengarahkan, memutuskan sesuatu yang baik dan buruk, itu bisa selalu pakai impulsnya adalah merah. Padahal harusnya kita ubah ke warna biru. Nah, untuk bisa mengubah ke warna biru, teman-teman sekalian ya, untuk mengubah ke warna biru nih, jadi jawabannya jadi biru kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka ini harus yoniso manasikara. Kalau ini yoniso manasikara, maka ini jadi apa? Maha kusala, gitu. Jadi perbuatan baik. Nah, yoniso manasikara itu artinya adalah harus ada syarat nih, ya. Syaratnya harus ada 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 di buku Pak Pandit tuh ya. Saya menggunakan kalimat pakai hitam ya. Harus kalimat pakai bahasa, saya pakai tulisan hitam dulu ya, atau warna biru tua. Ya. Harus yang pertama adalah ube kata punyata. Ube kata punya kebajikan. Punyata. Ube kata punyata. Apa itu ube kata punyata? Ube kata punyata adalah pernah berbuat kebajikan pada kehidupan yang lampau. Karena nanti kita akan belajar di fungsi tadaramana, ya teman-teman sekalian ya, bahwa fungsi itu menyimpan
Dan ketika kita menyimpannya di kehidupan satu kehidupan, maka akan mudah kalau kita meditasi kita ini, misalnya kita sering meditasi di momen kehidupan kita di satu kehidupan sebelumnya dan sekarang kita hidup sebagai manusia lagi, kita akan mudah mendengarkan dhamma meditasi karena di momen sebelumnya kita sudah pernah mendengarkan itu. Ya, jadi kita harus punya apa namanya bube kata punyata. Bube kata punyata adalah pernah berbuat kebajikan di atau pada kehidupan yang lalu. Ya, saya tulis ya, apa-apa ya teman ya. Pernah berbuat kebajikan, gitu ya, pada kehidupan lampau. Gitu. Yang kedua, teman-teman, patirupa desawaso. Patirupa, gitu kalimatnya, desawasa. Desawa, gitu ya. Atau kan kalau desa, dewasa, wasa salah ya. Patirupa dewasa. Kalimat panjang. Apa itu patirupa dewasa? Hidup di negeri yang cocok, hidup di tempat yang sesuai. Hidup di tempat atau negara gitu ya, hidup di tempat atau di negara yang cocok. Yang cocok itu berarti yang bisa, kalau kalimat nanti kita pernah belajar di bab 7 kalau saya lupa, kalau kita tinggal di negara perbatasan, tinggal di hutan, tinggal di negara konflik, itu kan nggak cocok ya. Patirupa dewasa itu adalah hidup di tempat yang cocok, misalnya Anda tinggal di negara di mana Buddha sasana tumbuh dan berkembang, pemerintahannya baik dan seterusnya. Misalnya kita anggap kerajaan di negara Myanmar misalnya, ya. Myanmar kan negara Abhidhamma itu, ya katanya Abhidhamma berkembang pesat di sana. Walaupun mungkin Sutta juga berkembang. Tapi kondisi Myanmar saat ini kan dengan junta militernya berkuasa kan susah juga loh buat para biku berkembang, ya karena saya dengar sudah hampir 2 tahun ini setelah junta itu berkuasa, mereka jarang sekali berpindah patah dan sebagainya, ya. Jadi makanya hidup di tempat yang sesuai itu tidak hanya di negara Buddhis, tetapi juga punya pemimpin yang baik, ya, gitu ya teman-teman. Sapuri supasa, ya. Sapuri supasaya. Sapuri su, karena digabung ya. Pasaya. Sapuri supasaya. Apa itu sapuri? Bergaul dengan orang-orang biasa. Bergaul dengan orang-orang bijaksana supaya menimbulkan yoniso manasikara. Jadi dengan kita punya tekalena mita yang baik, maka kita akan memutuskan selalu yang namanya yoniso manasikara. Karena kita punya teman yang baik, selalu di saat-saat liburan yang diingat adalah kebaikan. Mau dana makan di mana, dana persembahan sangga di mana, terus kan begitu kan, dana rupang di mana, kita dana makan di mana, itu kan. Romo. Ya, siap Romo. Romo, itu saya lihat di Manggala Sutta tuh patirupa desawasa gitu, Pak Romo. Ya, di bukunya Pak Pandit tulisannya jadi patirupa dewasa, gitu. Nggak ada sanya ya, Romo. Ya, yang sama juga sapurisa kan lagi kan ini namanya, jadi nggak apa-apa nanti Romo Effendi nanti lihat di buku Pak Pandit ya. Kayak gitu ya. Oke.
Terima kasih Romo, tapi nggak apa-apa mungkin karena kalimat bahasa Pali itu kan kadang ada yang karena bahasa Pali itu sama dengan seperti kita ada present tense, past tense gitu ya Romo ya. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang bijaksana nih. Termasuk kelas kita Abhidhamma ini kan termasuk juga karena kita punya sapuri supasaya. Kita bergaul sama orang bijaksana ya. Karena Buddha mengatakan kan ada 4 hal yang sulit ya. Dalam Dhammapada, kico manusia pati labo, kicang macana jiwitang, kicang sadhama sawana. Sangat sulit belajar agama ya, teman-teman ya. Yang mendengarkan pelajaran Abhidhamma kita kan nggak banyak. Gitu karena memang sulit begitu ya. Lalu ada sadhama sawana. Yang berikutnya adalah sadhama gitu ya. Sama S-nya 2 nih. Sawana. Apa itu sadhama sawana? Mendengarkan dan belajar. 1, 2, 3, 4 ya betul ya. Wah cuma ada 5 ya, sorry teman-teman cuma ada 5 ya. Sadhama sawana. Mendengar dan belajar dhamma. Dan belajar dhamma. Dan 1, 2, 3, 4, ini 5 ya. Yang kelima adalah atta sama panidi. Ya, atta sama panidi. Apa itu atta sama panidi? Punya pikiran yang ditujukan ke arah yang benar. Pikiran yang ditujukan ke arah yang benar. Nah, 5 poin ini ya Romo dan Ramani serta Bapak Ibu sekalian akan menjadi kondisi semua apa yang kita putuskan jadi yoniso manasikara. Di sini, jadi di momen ini nanti kita akan penuh memutuskan selalu dengan yoniso manasikara. Apapun diterimanya, diperiksanya walaupun buruk, kalau diputuskannya jadi momen terpenting sehingga jadi yoniso manasikara. Jadi jelas ya teman-teman ya. Supaya keputusan kita yoniso manasikara terus-menerus, maka harus pube kata punyata ya. Punya kehidupan, punya perbuatan baik di masa lalu, hidup di tempat yang sesuai, bergaul dengan orang-orang bijaksana, mendengarkan dhamma dan belajar dhamma dengan tekun supaya timbul sukamayapanya, citamayapanya dan dhamma dan bawana mayapanya, terus atas sama panidi, pikiran yang bertujuan ke arah yang benar. Jadi kita tahu ya sekarang teman-teman ya, supaya itu jadi yoniso manasikara. Kenapa kalau yoniso manasikara? Karena kalau yoniso manasikara ini pasti jawabannya jadi baik, jadi mahakusala. Kalau ditambah A di sini, A yoniso manasikara, berarti tidak punya bube kata punyata, tidak punya patirupa dewasa. Sebenarnya dewasa. Saya juga setuju dengan pendapat Romo ya, Romo Effendi ya. Misalkan karena desa wasa mestinya, tapi karena di buku Papanit begitu ya. Lalu sapuri supayasa, tidak punya sadhama sawana dan tidak punya atasama panidi. Sehingga menjadikan ayoniso manasikara, sehingga apapun yang diterima, diperiksa, diarahkan, walaupun baik, tetap diputuskannya jadi buruk. Jadi bukan mahakusala, tapi jadi apa? Jadi apa, teman-teman? Jadi aku salah, cita 12. Jadi sekali lagi penting ya teman-teman ya punya yoniso manasikara ya. Penting ya teman-teman? Penting ya? Penting sekali Romo. Penting sekali. Jadi penting sekali. Punya yoniso manasikara itu penting. Jadi teman-teman akan belajar di situ. Jadi sebagai tahapan yang paling penting di dalam proses mental infus, ya kalimatnya begini. Saya tambahkan sedikit ya. Kita sedang bicara jawana ya. Saya hapus ya teman-teman ya.
Kita sedang bicara fungsi kica, yaitu tentang kalimat jawana. Gitu kan? Jawana, teman-teman, sekali lagi jawana itu saya lebih suka menggunakan kalimat jawana ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ada jawana, kan ada 7 ya. Jawana itu ada 7 bulatan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu kan? Jawana. Jawana 1, nah belajar ini yang matang di kehidupan saat ini. Jawana 7 adalah yang matang setelah kehidupan saat ini. Jawana 2 sampai jawana 6, 2 sampai dengan 6, yang akan berakhir kalau kita mencapai Mahaparinibbana. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, karena jawana itu adalah dorongan kama, maka ada definisi, maksudnya ada beberapa pemahaman ya, bahwa tahapan ini yang paling penting adalah tahapan jawana yang paling penting adalah dalam proses mental ini adalah ya menikmati secara penuh cita rasa objek yang telah diproses. Mama. Ya. Sorry, saya mau tanya. Ya, silakan. Itu yang tadi Romo tulis, saya belum catat semua. Dan nanti Cimul bisa lihat di YouTube-nya ya. Oh ya udah, oke. Ya. Oke. Cimul ya. Jadi kalau kita bicara jawana adalah dikategorikan karena dia menjadi sangat ditentukan oleh Wotapana. Kalau jawana sudah muncul, maka tahapannya menjadi menikmati secara penuh cita rasa objek yang telah diproses di kesadaran sebelumnya. Jadi teman-teman, yang memutuskan, yang memeriksa, yang menerima, dia nggak merasakan. Yang merasakan siapa? Yang menikmati cita rasanya. Kalau sudah jadi jawana, jadi jawana itu jadi cita rasa ya. Kalau diputuskannya nggak ada masalah. Diputuskannya maksudnya hanya menjalankan fungsinya saja. Tapi kalau sudah diputuskan salah, jadi kita merasakannya buruk, menderita. Kalau diputuskannya baik, kita merasakan bahagia. Gitu ya, kalimatnya begitu teman-teman. Nah, tadi saya mengatakan bahwa yang namanya fungsi jawana ini adalah kalau orang sedang berlari kencang, lalu dipanggil, suruh berhenti, kan nggak mungkin cepat berhenti. Dia membutuhkan 1 atau 2 langkah untuk bisa berhenti. Gitu ya, teman-teman ya. Untuk bisa berhenti. Artinya, di momen ini kita bisa di momen ini berarti objeknya sangat kuat. Ya, karena dia berhentinya susah. Ya, objeknya sangat kuat. Sangat kuat ya, gitu ya. Karena kenapa sangat kuat? Karena secara dia munculnya 7 kali, gitu ya. Kapan impuls itu atau jawaban itu munculnya 5 kali? Hanya 5, pernah kita belajar, enggak 7. Potong ini hanya 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Tahu nggak kapan?
di orang mati. Gitu ya. 5 di orang mati. Sama di bayi. 5 jawananya. 6. Jawana hanya 6 nih. Jawana itu 6. 6 bulatan kalau orang pingsan. Ya. Kalau seseorang pingsan, jawananya cuma 6. Tuh. Begitu ya teman-teman ya. Dipahami ya. Nah, teman-teman, saya tambahkan lagi. Kita pernah mengumpamakan bahwa proses kicak atau fungsi yang tidak lepas terkait daripada witi, jalan kesadaran, maka momen ini, kita masih ingat nggak? Momen misalnya, momen orang yang sedang tertidur pulas di bawah pohon mangga ya, kemarin gitu ya. Ini kan ada pohon mangganya kan? Ada pohon mangga ya teman-teman ya, pohon mangga. Saya mau tanya, kan ada 11 fungsi nih yang kita, ada berapa? Ada 14 fungsi ya. Fungsi yang pertama, ini kalau kita bicara ini ya, 1, 2, 3, kita kasih apa namanya? Kita kasih penggalan ya. Lalu 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih penggalan ya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita kasih penggalan ya. Dan 2, 1, 2. Teman-teman masih ingat ya? Kalau orang sedang tertidur pulas, gitu ya? Apa namanya? Orang tidur pulas itu namanya apa? Fungsinya apa? Atita Bawangga. Nih, ini Atita Bawangga nih. AB. Tidur pulas. Ya. Terus ketika buah mangga jatuh, namanya Bawangga Calana. Mangga jatuh, puk. Dari sini jatuh. Namanya Bawangga Calana. Ya. Lalu si orang ini setengah sadar. Setengah sadar, walaupun kalimat setengah sadar itu tidak ada ya. Setengah sadar namanya apa teman-teman? Bawangga Paceda. Orang ini setengah sadar gitu ya. Lalu seluruh panca indera dia udah sadar penuh. Namanya Pancadwara. Pancadwara ya. Setelah itu apa lagi? Matanya, kalau kita ambil objek mata ya, matanya melihat mangga. Apa jadinya? Caku winyana di sini. Lalu apa lagi teman-teman? Ya, ketika setelah itu diterima. Diterima itu namanya apa? Sampaticana. Sampaticana ini apa teman-teman sekalian? Sampaticana ini dia mengetahui bahwa ini mangga. Kami sampai situ ya. Diketahui bahwa itu mangga. Lalu diperiksa SL, Santirana. Ya, kalau sudah diterima berarti kita mengetahui bahwa mangganya warnanya kuning. Kalau kuning berarti apa? Mangga yang jatuh itu warnanya kuning, ternyata bahwa berarti ada apa? Dia tahu nih mangganya warna kuning, sehingga wotapana ini yang urgent, yang jadi attention kita. Saya selalu merahin ya. Di momen wotapana ini, momen apa teman-teman?
Wotapana momennya apa? Dia tahu mangga mateng Jatuh. mangga mateng jatuh. Tuh. Di momen jawana, yang ini kita bahas ya, di momen jawana ini, apa teman-teman? Mangga yang matang ini diambil dimakan sama siapa? Sama pemuda ini. Kalau sudah dimakan, teman-teman sekalian, itu sudah jadi jawana. Kalau sudah dimakan, teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ya, disimpan dalam tadaramana yang sebentar kita bahas. Tadaramana, oh ternyata mangga yang dimakan itu manis. Sehingga terekam setiap mangga yang warna kuning jatuh dari pohon selalu manis. Selalu manis, teman-teman. Ya. Jadi dari situ kita bisa tahu ternyata ini proses witi itu kayak gitu. Jadi infus itu di buku papan itu, di buku asin itu bicara infus, saya lebih kenal dengan momen jawana ya. Kalimat itu kayak bahasa Palis. Nanti teman-teman akan ketemu di pelajaran kita bab 4. Kita sudah sepakati itu kalimatnya. AB, BC, BP, PD, CV, SC, SR, V apa ya? Kita bicara waktu itu apa? WP ya, kita bicara WP ya. Ini kita bicara bukan Wotapana itu kita bicaranya singkatnya WP. Karena nanti kalimatnya ada kata yang namanya WO itu jadi wodana ya. WP itu Wotapana. Jadi Wotapana jawana itu jadi J1, J1, J2, J3 gitu ya. Ini TR tadaramana singkatannya. Nah, singkatan-singkatan ini teman-teman sekalian di semua buku-buku Abhidhamma berbeda-beda. Kita kenapa? Itu kesepakatan kita bersama. Jadi nggak ada yang baku ya, nggak ada yang baku. Kok di buku ini kok singkatannya ini Romo, kok di buku ini singkatannya ini. Yang penting kita menggunakan bahasa Palinya. Singkatan itu hanya mempermudah kita belajar. Ya, Sukiotu Romo. Ya. Apakah di momen ini bisa menjawab pertanyaan yang pernah ditanya oleh Bu Sriana tentang mimpi yang bisa buka pintu keluar rumah, atau nanti saja Romo? Nanti aja Romo, belum kan nanti itu mah pelajaran bab 4 Romo. Oh baik Romo. Kan bicaranya objek belum lengkapnya, kita bicara berbicara, kita berpengenalan bab witi Romo ya. Baik. Ya. Karena yang namanya mimpi itu sudah jadi kamar Romo. Ya, orang itu bermimpi sudah jadi karma. Karma kan melalui 3 pintu ya. Karma itu kan melalui 3 pintu, yaitu waci karma, lalu kaya karma, mano karma, gitu ya. Nah, orang yang bermimpi itu termasuk mano karma. Kalau dia ngimpi misalnya motong ular gitu ya, itu karmanya aku salah mano karma. Dia mimpi misalnya berdana, dia mimpi misalnya dikejar-kejar maling, itu mimpi itu udah termasuk perbuatan-perbuatan buruk, tapi melalui mano karma. Jadi tidur pun termasuk bagian, kalau sudah bermimpi, termasuk bagian daripada jawana ya. Tapi nggak apa-apa, nanti saja kita belajar. Kan kita belum bicara fungsi, kita baru belajar fungsi aja nih. Belum bicara objek, belum bicara apa namanya, bicara pintu ya, Romo ya. Ya. Oke, ya, Romo lanjut. Lanjut ya.
Ya, silakan. Nah, fungsi jawana sudah selesai nih. Ada yang mau tanya sebelum kita lanjutkan ke fungsi apa namanya? Ke fungsi pada Ramana? Saya persilakan. Ya, Rama-Ramani, kalian minta silakan bagi yang mau bertanya mungkin satu pertanyaan Romo ya. Ya. Ini semakin menarik penjelasan mengenai jawana ini. Tadi kita sama-sama tahu bahwa jawana ini dipengaruhi dari proses awajana dan wotapana, dan tentunya bila diiringi dengan yoniso manasikara, maka jawana yang muncul akan menjadi jawana yang baik. Lalu ada tambahan ilmu yang kita dapatkan dari Romo mengenai bagaimana sih sebenarnya 5 syarat untuk memutuskan agar selalu diiringi dengan yoniso manasikara. Nah, tadi sudah sama-sama kita pelajari. Mungkin nanti recordingnya bisa kalian minta putar sehingga bisa lebih paham kembali. Silakan yang mau bertanya langsung bisa raise hand atau menuliskan kolom pertanyaan di kolom chat. Saya meniru gaya host kita. Apakah ada yang mau bertanya? Gitu Romo ya. Saya mau tanya Romo. Oh iya, silakan. Ya Romo, jadi jawana itu definisinya apa jadi Romo? Berlari kencang gitu ya? Apa ya? Kalau yang jelas yang lain itu menerima, memutuskan, mengarahkan. Jadi jawana ini apa ngomongnya gimana? Berlari kencang gitu ya Romo ya? Bingung saya. Iya, jadi Romo itu dia kalimatnya begitu tuh Romo. Jawana itu sangat sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena kalau di dalam bahasa Inggris kan jadi impulse. Impulse kalau diterjemahkan jadi berarti kencang. Sementara pada kalimat itu belum tentu juga tepat gitu Romo. Karena kalimatnya di momen jawana itulah tadi saya katakan ya, bahwa di momen jawana ini terciptalah melalui kemunculan kesadaran baik ataupun tidak baik. Jadi di momen jawana Romo baru tercipta kama. Gitu Romo. Di momen jawana baru tercipta kama. Tapi kalimat tercipta kamanya di mana kan kita nggak tahu. Ya, jadi makanya karena tadi kalimatnya bahwa karena kita bicara impuls dari kencang, tapi kitab atasan ini mengatakan begitu tuh Romo ya, bahwa diibaratkan bahwa fungsi daripada jawana ini adalah dia berlari kencang, ada seseorang yang berlari kencang, terus untuk terus dia dipanggil atau berhenti, kan dia membutuhkan waktu 1, 2, 3 langkah. Itu ibaratnya, ibarat impuls itu atau jawana itu seperti itu, sehingga ada sebagian orang mengatakan ini dorongan kama gitu ya Romo. Sebagian orang mengatakan ini sebagai dorongan kama ya. Tapi sekali lagi, kenapa dia bisa berlari kencang? Karena ada fungsi-fungsi yang berhubungan dengan objek. Makanya tadi kalimatnya adalah yang namanya jawana itu bisa saja karena dia sedang menikmati rasa dari objek itu, sehingga dia tidak mudah berhenti. Jadi memang kalimatnya jadi susah Romo. Makanya kalau lebih tepat saya menggunakan kalimat jawana nanti. Tapi di momen itulah kama tercipta gitu kalimatnya. Di momen itu ya Romo kama tercipta. Bukan di momen wotafana Romo, tapi di momen jawana kama tercipta. Ya, baik. Jadi ngomong jawana aja lah gitu Romo ya. Saya lebih senang kalau lebih senang kita menggunakan kalimat jawana Romo. Baik, makasih Romo. Iya, gitu ya. Saya bisa lanjut. Romo. Iya. Romo, jadi saat orang meditasi, Romo, apakah dia juga mengalami jawana tersebut, Romo? Iya, proses jawana itu akan terhenti kalau orang sudah memasuki niroda samapati, Romo. Iya, niroda samapati dia. Proses jawana itu kan proses witi itu kan terus munculnya tidak pernah berhenti kecuali dia memasuki niroda samapati. Baru terhenti atau dia lahir di alam asanya sata, Romo.
Berarti dasar penyebab jawana itu bahasanya pembentukan karma ya yang terus-terus terjadi itu tiada henti-henti dengan cepat akibat kalau kehidupan lalu kan berarti akibat avizanya ya Romo, dan kalau kehidupan sekarang berarti cetananya yang tidak berhenti-berhenti, terus dia ingin memiliki berkendak berniat-niat terus ya tuh. Jadi begini Romo, betul itu ada betulnya juga Romo. Karena begini kan Romo. Kehidupan kita itu kan misalnya kita ini hidupnya Romo. Kalau kita belajar Abhidhamma ya Romo ya. Kehidupan kita ini kan tidak lepas dari apa itu kama dan wipaka. Wipaka adalah buah karma ya Romo ya. Kalau ini kita bicara buah karma. Nah, buah karma itu didapat dari mana? Gitu kan kalimatnya Romo ya. Buah karma itu didapat nanti kalau Romo belajar bab 1, bab 2, bab 1 ya, didapat dari Dwi Pancawinyana Romo. Dwi Pancawinyana. Dwi Pancawinyana itu yang mana? Ada sepasang tadi ada dasana, sawana, gayana, sepacang sakuwinyana, sotawinyana, gandawinyana, jihwawinyana, kaya winyana. Ini Romo, bayangin Romo. Ini yang namanya kalau kita beri kaya ini ada duka, ini ada suka. Tuh, beda ya Romo ya. Ini aja yang jen ya. Ini aja kita ambil inilah fokusnya. Ini adalah duka, ini adalah suka. Kok kita menerimanya duka dan suka? Tapi sebelum menerima ini, kita tahu suka dan duka, karena ada kesadaran menerima, kesadaran memeriksa. Gitu kan Romo? Di sini ada kesadaran sobat yang somanasa. Diputuskannya di mana? Di pintu batin Wotapana di sini. Diputuskan di pintu batin Wotapana. Saya pakai ini deh. Jangan pakai ini. Saya pakai yang dibuat oleh Korudi. Tuh Romo nih bayangin ya. Ini Dwi Pancawinyana nih. Ya. Ini sepasang kesadaran mata. Mata yang melihat yang buruk ini, melihat yang baik ini. Mendengar suara yang buruk ini, mendengar suara yang baik ini, mencium bauan ini, wangi-wangian ini, makan yang buruk ini, makan yang enak ini suka, ini duka, ini suka. Diterimanya harus UPK tuh Romo. Diterimanya harus walaupun suka nih, walaupun duka ya, batinnya kan duka nih. Tuh, batinnya kan duka tuh. Diterimanya harus UPK. Tuh batinnya. Ini suka nih Romo nih, suka. Suka ya. Diterimanya harus apa? UPK juga ya. UPK juga. Harusnya kan UPK secara kesadaran, tapi diputuskannya enggak begitu. Ini Wotapana putuskan. Kalau diputuskannya tidak dengan yoniso manasikara, maka jadi apa? Kamanya jadi apa? Aku salah, kita 12. Nih, loba dosa moha, 10 perbuatan buruk. Tapi kalau diputuskannya dengan yoniso manasikara, walaupun dia duka, diputuskannya dengan yoniso manasikara, maka jadi mahawipaka. Nih, mahakusala wipaka. Mahakusala ya. Mahakusala. Mahaga. Ini mahakusala nih Romo. Diputuskan jadi mahakusala. Jadi yang paling urgensi adalah ini Wotapana. Karena kenapa? Karena ini karma ini jadi baik atau jadi buruk tergantung Wotapana. Jadi baik kalau yoniso, jadi buruk kalau ayoniso. Ya, di momen inilah yang akan menjadikan jawana. Tapi jawana ini hanya menikmati rasa tadi. Ya, menikmati rasa. Jadi sekali lagi, kenapa ada awija? Kenapa dia awija? Karena dia tidak punya ubini wasanusapinyana, gitu kan, tidak punya. Karena salah satu lima ciri dari yoniso manasikara kan tadi yang 5 tadi. Tidak punya timbunan karma baik di masa lalu, tidak hidup di tempat yang sesuai, dia tidak punya teman yang baik, kayak gitu, apa Romo ya. Jadi salah satunya ya betul ada awija. Kalau kita bicara ke detailnya ya begitu. Tapi kalau kita bicara secara Abhidhamma,
di pelajaran ini ya begitu, Romo. Ya, gitu Romo Rudi. Ya, berarti Romo titik awal dan titik akhir dari pencerahan itu bagaimana kita menyikapi suka duka yang secara UPK ya Romo. Ya, karena kan nanti gini Romo, kalau kita nanti belajar Jalan Mulia berunsur 8, yang namanya samaditi, pandangan benar itu adalah bisa melihat fenomena kehidupan ini sebagaimana adanya. Dengan bisa melihat kehidupan ini sebagaimana adanya, berarti kita sudah memahami mana itu kama, mana itu wipaka. Yang susah kan selama ini orang membedakan kama itu sama itu sama wipaka itu sesuatu yang sama. Kama dan wipaka sesuatu yang berbeda. Kama adalah perbuatan yang disebut jawana tadi, tapi wipaka adalah dari awajana, dari dasana, sawana, gayana, sayana, busana, sampaticana, santirana, itu adalah yang namanya wipaka. Makanya kenapa nanti kalau Romo belajar dengan kami menggunakan metode 4 warna. Ya, metode 4 warna itu metode warna merah gitu ya, kita pakai karena kalau Romo ingat baik-baik di pelajaran kita, warna merah ini kita mewakili akusala. Tuh, karena kita itu ada 4 kita doang. Warna kuning mewakili kiriya. Gitu ya. Lalu warna biru mewakili kusala. Lalu warna hijau mewakili wipaka. Nanti Romo akan ketemu dengan pelajaran Abhidhamma di bab 4 menggunakan metode warna. Metode warna itu 1, 2, 3. Saya penggal pakai warna hitam. Tuh, nanti warna kuning. Ini mewakili itu warna kuning. Nanti mewakili lagi warna hijau. 1, 2, 3. Nanti warna lagi warna kuning. Tuh ya, kita penggal. Lihat bayang-bayang ini ya. Baik ya, Romo ya. Tapi untuk jawana Romo yang 7 ini, saya pakai warnanya 7. Merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mewakili aku salah. Tapi saya dalam juga di sini, di dalamnya ada biru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini mewakili ku salah. Nanti saya penggal lagi tuh. Saya penggal lagi. Saya kasih warna hijau. Kalau nanti di bab 4 kita belajar. Lihat. Ini adalah wipaka. Tuh. Wipaka atita, masa lalu. Ini wipaka saat ini. Wipaka sekarang. Ini wipaka yang akan datang. Ini adalah kama jawana. Jawana itu kan bisa kusala, bisa kusala, bisa kusala. Hidup ini hanyalah fenomena hidup ini, kita bagaimana bisa memisahkan mana itu kama, mana itu wipaka, mana itu kama. Gitu. Kalau kita nggak bisa memisahkan mana kama, mana wipaka, kita belum tercerahkan. Lalu Romo, apakah Bodhisattva juga masih mengalami keadaan jawana? Kalau Bodhisattva kan belum suci Romo. Kita harus mengerti nanti. Arahat Romo? Arahat itu sudah lokutara cita. Perbuatannya bukan kama lagi, tidak jadi jawana, jadi kiriya yang warna kuning. Mungkin Romo, mungkin saya salah ya. Mungkin data informasi yang perlu saya pelajari masih minim. Karena yang setahu saya Bodhisattva diartikan sebagai makhluk yang menunda tingkat pencapaian kebudahannya karena masih tersisa rasa mudita dan karunanya terhadap penderitaan makhluk. Apakah demikian ya, Romo? Pemahaman Yang kita pelajari. Kalau pemahaman Bodhisattva di Mahayana Buddhis seperti itu Romo. Tapi kalau Bodhisattva di Theravada Buddhis tidak seperti itu. Bodhisattva adalah hanya ada 3, yaitu Panyadika Bodhisattva, Wiryadika Bodhisattva, dan Sadadika Bodhisattva. Dia yang makhluk yang sedang berjuang menyempurnakan parami untuk mencapai kebudahan. Begitu.
Tapi di masa tertentu memang bodhisattva itu sudah termasuk suci, gitu ya Romo. Kan tapi saya tidak ingin menjelaskan dari mazhab yang lain karena saya tidak mampu untuk hal itu. Tapi saya menjelaskan di mazhab Theravada ya seperti itu, ya. Baik, cukup seru sih pertanyaannya, Romo. Ya. Waktunya tinggal Lanjut, ya. 9 menit lagi, tetapi ada satu pertanyaan di kolom chat, Romo. Ya, silakan. Bagaimana ini? Saya bacakan ya. Ya. Ya, dari Ko Hakim, malam Romo, saya Ya. mau tanya, kalau jawana setengah aku salah, sisanya aku salah, jadi tadaramananya yang mana, Romo? Terima kasih. Nggak bisa setengah-setengah gitu Pak Hakim. Kan satu momen kesadaran itu kan nggak bisa dua objek, dia harus satu objek. Ya nggak bisa setengah-setengah. Oh jawana setengah, aku salah setengah, aku salah setengah. Jawaban aku salahnya mau habis dulu momennya, nanti aku salah mau habis lagi gitu kan. Dia nggak, dalam satu momen kesadaran itu nggak bisa dua objek. Kan objeknya kan ada dua, berarti ada aku salah, ada aku salah. Nggak bisa. Ya. Aku salah selesai dulu, nanti aku salah baru lanjut. Gitu ya. Baik, Romo. Oke. Lanjutkan lagi ya. Lanjut. Ya, silakan. Lanjut ya. Saya bicara sekarang tadaramana. Nah, sekarang kita sedang membahas fungsi yang kica yang terakhir ya. Kita membahas fungsi kica yang terakhir atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi tadaramana. Ya. Ini di buku lain ada tadalambana ya. Saya tidak tahu. Tapi yang tadaramana yang benar ya. Tadaramana M-nya 2. Saya hapus dulu ya. Ya, M-nya 2 ya. Tadaramana gitu ya. Fungsi yang terakhir. Tadaramana adalah kalimatnya mempertahankan objek. Ini sama dengan mempertahankan objek. Ya, mempertahankan objek gitu ya teman-teman. Nah, itu bahasa palingnya tadaramana. Ya. Secara harifah gitu ya, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih sederhana, misalnya begini. Objek tersebut adalah tadaramana itu sebenarnya objek itu sendiri gitu loh. Kalau secara harifah adalah objek itu sendiri. Nanti teman-teman akan ketemu dengan saya kalau kita belajar di bab 4 ya. Tadaramana itu nanti bisa hanya jadi UPK karena tergantung objeknya dia ya. Kalau dia objeknya misalnya sangat besar, kecil, dia bisa muncul nggak bisa muncul ya. Ini sangat dipengaruhi oleh objek ya. Karena kalau nanti dia bisa muncul tadaramana kalau objeknya sangat besar untuk pintu panca indera misalnya. Tadaramana akan ada di pintu batin kalau objeknya sangat jelas. Tapi kalau objeknya tidak jelas, nggak akan muncul tadaramana. Kalau di pintu panca indera misalnya objeknya sangat jelas, tidak jelas, dan sangat tidak jelas, tidak akan muncul tadaramana. Tapi tadaramana ini jadi artinya adalah kalau objeknya jelas. Karena objeknya sangat jelas, maka tadaramana secara harifah adalah objek itu sendiri. Apa fungsi daripada tadaramana? Gitu kan? Nah, fungsi data adalah mempertahankan objek adalah, apa sih dimaksud dengan mempertahankan objek itu adalah memperlakukan objek. Memperlakukan objek yang telah diambil gitu kalimatnya, mempertahankan objek yang telah diambil gitu oleh jawana. Jadi mempertahankan objek. Kalau jawananya sudah jadi kama, sudah jadi aku salah, tersimpannya jadi apa? Di tadaramana. Kalau sudah jadi aku salah objeknya di jawana, maka di tadaramana jadi aku salah, disimpan. Kalau saya sudah melihat orang lain itu buruk, saya simpan dari jawana, saya sudah
bertemu berbenturan dengan objek itu buruk, maka saya akan menyimpan sampai kapanpun. Kalau saya ketemu orang itu, maka orang itu adalah orang yang menyebalkan saya, orang yang tidak menyenangkan buat saya. Tapi ketika saya sudah menangkap objek orang itu adalah orang yang baik, orang yang bijaksana, nanti di masa mendatang, 10 tahun, 20 tahun kemudian, ketika saya melihat objek itu, tadara mana saya ambil kembali, maka saya akan melihat, memutuskan bahwa orang itu adalah orang yang baik. Jadi dia fungsinya adalah mempertahankan objek baik, ya, gitu ya teman-teman. Dan kalau kita berbicara tadara mana itu tidak bisa munculnya, tidak harus 2 bulatan dia nggak mungkin hanya 1 bulatan, ya. Dia hanya mungkin tidak mungkin 1 bulatan, dia harus 2 bulatan, gitu ya. Sekarang ada pertanyaan begini, kalau dia adalah untuk mempertahankan objek yang sudah diambil di jawana, sekarang yang menikmati cita rasanya siapa sekarang, ya? Yang tetap menikmati cita rasanya adalah si jawana, gitu ya. Kalau gini kalimatnya gini ya, saya makan yang saya suka, misalnya saya makan bakso misalnya ya. Ketika saya makan bakso, maka ketika saya makan bakso saya jawana saya itu menikmati rasa baksonya itu. Baksonya nikmat gitu ya. Tapi setelah saya selesai makan bakso, gitu ya, seolah-olah sisa makanan bakso itu tersisa. Tersisanya di mana? Di kebayang-bayang oleh pikiran saya. Waduh, baksonya begini-begini. Jadi yang menikmati cita rasa adalah si jawananya. Selalu saya mempertahankan objek rasa itu di dalam bayangan saya, gitu kalimatnya begitu ya. Kalau kita itu terjemahkan. Jadi ya seperti itu sih ya teman-teman kalau sederhananya ya, sederhana. Nanti kita lihat di buku Dhamma Sanggani misalnya, ketika seorang, ini kalimatnya begini, kita ambil di buku Dhamma Sanggani ya. Kita ambil di buku Dhamma Sanggani. Di buku Dhamma Sanggani begini, di perumpamakan ketika sebuah perahu gitu ya, melaju melawan air, melawan arus sungai, gitu ya, yang deras, maka air sungai, karena ini harus ya, akan terpecah, gitu kan, dan mengikuti laju perahu. Gitu ya. Setelah arus sungai mengikuti laju perahu, terus apa? Yang berlawanan arah untuk saat, maka gini teman-teman, kan gini kan, kalau ini kan air sungai, kan dia laju begini nih. Untuk saat kan dia ngikutin laju air perahu, tapi setelah laju perahunya lewat jauh, maka air akan kembali sesuai dengan arusnya. Nah, di kitab Dhamma Sanggani itu begitu tuh perumpamaan. Jadi saya harus menggunakan kalimat ini karena kan kalimat sutta ya, kalimat kitab suci. Ketika sebuah perahu melaju melawan arus air sungai yang deras, maka air sungai akan terpecah dan mengikuti laju perahu. Setelah air mengikuti laju perahu yang berlawanan arah untuk sesaat, maka arus akan normal kembali. Demikianlah fungsi kalimat ini. Demikianlah fungsi dari mempertahankan objek. Ikut sebentar, tapi nanti setelah itu kembali normal. Begitu teman-teman sekalian. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang tadara mana mempertahankan objek,
dia kalau di Jawana itu kan ada, ini kan Jawa, apa bedanya Jawana dengan Jawana kan menikmati objek kan jadi kama, tapi kalau di Tadaramana dia hanya apa? Hanya wipaka. Karena dia hanya wipaka, tadi warnanya hijau, wipaka yang akan datang, maka dia bukanlah kesadaran resultan buah ya. Dia hanya fungsinya nanti akan mengambil saja momen ketika kesadaran, dia bukan kesadaran baik dan bukan kesadaran tidak baik. Jadi momen ini karena wipaka ini kan bukannya baik dan bukan tidak baik, dia hanya, kalau kama kan, kalau tadi fungsi Jawana kan jadi baik dan tidak baik nih. Tapi kalau nanti sudah jadi Tadaramana, dia nggak bukan baik dan tidak baik, karena dia hanya buah saja. Dia hanya punya fungsi. Kalau objek ini apa nih teman-teman, sekali lagi beginilah. Apa yang saya pegang gitu kan? Ketika teman-teman melihat ini yang saya pegang adalah sebuah obat minyak angin, maka kenapa teman-teman tahu ini objek yang dipegang saya adalah objek minyak angin? Karena teman-teman mengambil objeknya dari masa lalu dan pernah lihat ini di Tadaramana Bapak Ibu bahwa alat seperti ini, barang seperti ini adalah minyak angin. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi kayaknya Tadaramana itu adalah hanya fungsinya menyimpan dari Jawana yang sudah ada. Tapi kalau Jawana menikmati rasa, si Tadaramana hanya menyimpan momen rasanya gitu kan. Itulah fungsi Tadaramana. Dan Tadaramana itu tadi saya katakan sama teman-teman sekalian, Tadaramana itu adalah seperti apa perumpamannya? Masih ingat Tadaramana dari buah tadi, teman-teman, dari buah mangga? Tadaramana itu adalah rasa mangga yang manis tadi disimpan oleh si Tadaramana. Si orang tadi, pemuda tadi itu kan memakan makanan mangga manis gitu ya. Nah, si Tadaramana fungsinya dia menyimpan bahwa yang namanya mangga yang jatuh kuning itu pasti rasanya manis. Dan kalau suatu saat nanti kita ketemu dengan objek, berbenturan dengan objek mangga itu lagi, maka melihat mangga yang kuning, kita bisa memutuskan bahwa itu pasti manis. Walaupun belum tentu, karena konsep yang kita bangun itu belum tentu juga benar gitu ya teman-teman. Kayaknya seperti itu ya Romo Adi, sudah jam 9 sih ya, lewat ya. Romo 1 Romo. Boleh Romo Effendi. Jadi kalau dibedakan dengan sanya pencerapan itu hampir mirip ya Romo ya? Iya, persepsi yang dibangun ya Romo ya. Sanya. Iya. Iya, karena kan kalau kita bicara, kan begini Romo. Jadi saya kasih tahu sama Romo ya. Nih Romo nih ya. Kita bicara pancakanda ya, 5 agregat ya Romo. Iya. Kan ada pancakanda nih ya. Ada rupa kanda. Kalau kita bicara rupa kanda, kalau kita bicara rupa kanda ya, rupa kanda itu bicaranya adalah rupa 28. Abhidhamma kan Romo? Ya. Kita bicara nanti yang namanya nama kanda. Nama kanda itu ada 2 momen kan, yaitu 4 momen di sini ya. Ada momen Wedana kanda, ada Sanya kanda, ada Sankara kanda, ada Winyana kanda. Kan gitu ya Romo ya, momen itu ya. Nah, momen Winyana kanda kan adalah cita. Momen Wedana kanda, Sanya kanda, dan Sankara kanda adalah di cetasika. Tadi kan kita bicara fungsi kica. Fungsi kica itu adalah fungsi Tadaramana. Kita pernah belajar juga bahwa cita dan cetasika itu muncul bersama, objek padam bersama. Masih ingat Romo? Iya. Memiliki objek yang sama.
punya landasan yang sama. Ya, kita sedang bicara kicah fungsi dari proses witi. Witi itu apa? Proses jalan kesadaran. Kalau kita bicara proses jalan kesadaran, otomatis cita tidak muncul sendiri. Dia muncul juga bersama dengan cetasika. Jadi memang yang namanya tadaramana itu kan disimpan. Ambilnya dari persepsi pasti. Kenapa Anda punya persepsi? Karena menyimpannya dari masa lalu. Sanya di sini mungkin lebih tepatnya mengambil dari tadaramana nih Romo. Konsep yang dibangun dari objek yang karena begini Romo nih. Sekarang saya tanya begini. Ya, kita lihat lagi ya Romo ya. Ini yang saya pegang pulpen. Kenapa Romo misalnya, Romo tolong lihat dan sebutkan apa yang Romo pegang. Romo mengambil objek pulpen ini karena dari masa lalu, oh ini ada pen, ini ada pentilnya, kalimatnya ini ada ininya, ini warnanya hitam. Romo mengambil objeknya dari tadaramana, gitu kalimatnya. Tapi mengambil objek, melihat sanya ini ditangkapnya oleh caku Anda, oleh mata Anda, ketika diterima, diperiksa, gitu kan Romo ya, diterima, diperiksa. Sebelum Romo putuskan, Romo mengambilnya dari objek masa lalu. Ya, nah objek yang masa lalu itu kan sudah diambil dari tadaramana nih Romo. Dan biasanya Romo bangun persepsi di sanya baru. Biasanya yang ada, yang bentuknya ini lancip, lalu ada ininya, pasti adalah sebuah pen, pulpen, gitu ya Romo. Memang itu kesadarannya memang cepat sekali ya. Sangat panjang itu Romo. Jadi saya sih belum begitu memahami, tapi memang seperti itu Romo ya. Karena kan karena cita dan cetasika Romo ya. Mana itu yang wedana, mana itu yang sanya, mana itu yang sangkara. Kita pernah belajar Romo, ingat nggak di bab 7 atau bab 8 yang perumpamaan bahwa semoga Romo Adi tahu nih ya. Di bab 8 Romo, sanya munculnya anyamanya bersama dengan apa? Yang metodenya 1-3, 3-1, 2-2. Masih ingat itu metode apa? Oh. Abhidhamma bab berapa itu? Bab 8 ya? Yang metode 1-3, 3-1. Sanya pasti munculnya bersama. Susah kita membedakan. Karena sanya ketika sanya muncul, dia muncul bersama dengan wedana. Oh, iya. Muncul bersama dengan sankara, muncul bersama dengan winyana. Satu kesatuan ya Romo. Iya, iya. Susah kita membedakan itu. Hanya bisa ditembus kalau kita menembus vipassana nanti. Mudah-mudahan kita ketemu ya Romo ya. Kalau Romo Effendi sudah mencapai duluan, kasih tahu saya Romo ya. Ya. Gitu ya Romo. Ya. Terima kasih Romo. Sadu. Romo. Ya Romo Hendra. Ya Pak RT. Ya Romo. Mau nanya, itu tadaramana 2, dasar alasannya apa ya? Kenapa nggak cukup 1 gitu? Sama ini satu lagi Romo. Sama apa? Japana 7. Jawana Romo, bukan Japana Romo. Oh iya, sorry. Jawana 1 sampai 7. Ya. Itu apa nggak ada latar belakang ceritanya tuh Jawana 1 ngapain aja, Jawana 2 ngapain aja. Kok Jawana 7 seolah-olah ceritanya cuma sampai 3 aja gitu. Orang yang pingsan. Jadi semacam orang pingsan sampai Japana 6 atau sampai Japana 5 gitu kan. Orang mau menjelang kematian, Japana cuma sampai Japana 5 aja gitu. Sedangkan di Jawana ini nggak diceritakan latar belakangnya Jawana 1 ngapain aja, Jawana 2 ngapain aja gitu. Jadi supaya jelas, ini masih bingung saya ini Jawana ini mau. Sama tadaramana yang tadi Romo jelasin tuh. Dasarnya apa itu? Mesti 2 itu mau. Kalau Santirana kan jelas ada UPK, ya enggak? Ada santi, ada suka, ada ini apa? Satu lagi duka kayaknya ya. Gitu. Ya. Baik PRT ya, saya jawab ya PRT. PRT kita harus sebutnya namanya Jawana, bukan Javana. Kalau Javana saya takutnya jadi merek minuman dong. Ya. Sorry.
Jawana ya. Begini Pak RT ya. Ada panca niyama dhamma. Panca niyama dhamma. Ada tidak adanya sama Sang Buddha, dhamma tetap ada. Dhamma yang tetap ada itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, yaitu utu niyama. Masih ingat apa itu utu niyama? Temperatur. Hukum yang mengatur temperatur, kayak musim kalau bulan ini musim dingin, musim hujan itu bukan ada yang ngatur, tapi itu sebuah hukum kosmik yang berlaku. Ada bija niyama. Apa itu bija niyama? Hukum benih. Hukum yang mengatur tumbuh-tumbuhan. Kalau kita nanam kedongdong, buahnya ya kedongdong, nggak mungkin rambutan. Ada semangka berdaun sirih, itu namanya dilagu. Dari Kesolima itu mah. Ya, itu namanya dilagu ya. Terus ada yang namanya kama niyama. Hukum yang mengatur tentang perbuatan. Ya. Lalu ada dhamma niyama kecil. Ini namanya kan panca niyama besar, artinya besar. Saya seringnya ini dhamma niyama. Dhamma niyama kecil ini adalah hukum yang mengatur tentang gempa bumi, sebab-sebab ya, ada 8 gempa bumi. Ini yang kita pelajari ini Romo. Yang Pak RT ini yang disebut namanya cita niyama. Cita niyama ini namanya adalah witi. Gitu. Ini hukum yang sudah ada, tidak ada Sang Buddha, dhamma tetap ada. Kenapa Jawana mesti 7? Iya, Padaramana mesti 2. Memang udah namanya cita niyama. Proses keberlangsungan yang ada tidak adanya sama Sang Buddha, ini memang seperti itu metodenya. Kalau tidak 2 di objek panca indera ya, kalau tidak 2 tidak jadi. Harus 17 gerbong. Jawana kalau tidak 7 tidak jadi. Harus 7. Dia paket nih Romo nih. Jadi pokoknya yang namanya proses kesadaran cita niyama ini itu ada 17 gerbong untuk pintu panca indera dan 12 gerbong untuk pintu batin. Karena dia 17 gerbong paket, maka ini harus begini Romo ya, supaya saya tahu lagi. Ya. Kenapa jawananya misalnya kita bilang ini? Kenapa harus 17 gerbong? Ya, saya pakai gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena saya pakai penggal ini harus nih. Gitu ya, 2 harus. Karena kita belum bicara objek. Ya, saya singgung sedikit ya. Kita bicara objek. Nanti di bab 4, objek itu ada yang sangat besar, ada yang sangat besar, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sangat kecil. Kalau objek yang sangat besar itu dia komplit. Artinya ini harus 17, gerbong 17 ini nggak boleh ditambah. Dia harga mati. Untuk objek yang sangat besar dimulai atita bawangganya cuma 1. Objek yang besar atita bawangganya 2 sampai 3. Objek kecil atita bawangganya 4 sampai 9. Objek yang sangat kecil 10 sampai 15 atita bawangganya. Contoh nih Romo nih. Ya, contoh ya. Kalau objek yang sangat besar. Ini saya masukin atita bawangga. Karena atita bawangga 3, ini harus atita bawangga lagi. Padahal ini tempatnya apa? Sorry nih, satu lagi ya. Ini kan objek ya, ini kan atita bawangganya. Ini atita bawangga kan? Ini kan atita bawangga.
17 gerbong nggak boleh mati, nggak boleh 17 gerbong nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangin, ya nggak boleh dikurangin, nggak boleh ditambah. Tapi penumpang Atita Bawanganya ada 3 untuk objek yang besar. Berarti saya masukin nih penumpang, ini kan gerbongnya nih, ini penumpangnya, ini kursinya nih. Saya masukin nih Atita Bawangga, Atita Bawangga, Atita Bawangga. Habis Atita Bawangga apa? Celana. Bawangga, Calana. Habis Bawangga Calana, Bawangga apa? Bawangga Paceda. Habis Bawangga Ceda apa? Pancaduara. Pancaduara. Habis Pancaduara? Pancawinyana. Habis Pancawinyana? Potavana. Sampaticana. Sampaticana. Habis Sampaticana? Santirana. Habis Santirana? Potavana. Potavana. Ini apa? J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7. Penaramannya kebagian enggak? Enggak. Enggak kebagian. Karena enggak kebagian, maka objeknya besar. Bukan sangat besar. Jadi enggak tersimpan, hanya sampai Jawana saja. Atau kasusnya saya giniin, saya balikin. Kasusnya kan 3 nih, sekarang saya ganti, sekarang 2. Kan Atita Bawangnya kan bisa 2, bisa 3 ya. 2 sampai 3 kan? Nih ya. Untuk objek yang sangat besar itu adalah 2 sampai 3. Membutuhkan Atita Bawangganya 2 sampai 3. Tadi kan saya masukin 3. Sekarang saya masukin 2. Saya masukin 2 sekarang. Ini Atita Bawangga. Ini Atita Bawangga. Habis Atita Bawangga apa? Celana. Habis Bawangga Celana? Ceda. Panca, Duara, Pancawinyana, Sampatirana, Santirana, Wotapana. J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7. Ini kan TR ya? Iya. Nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Kan cuma 17 gerbong. Sementara TR-nya harus berapa? 2. 2. 1 nggak laku. Karena hukumnya harus 2. Karena nggak berlaku, maka TR-nya hilang, jadi Bawangga dia. Oh. Nanti itu Pak Hendra di bab 4 baru sama saya belajarnya. Komentar di bab di objek arah mana nanti ya, belajar sama saya. Oke. Setelah ini ya Romo ya, setelah ini Pak Hendra ya. Oke, makasih Mo. Ya, oke ya. Siap, thank you. Ya. Sadu. Malam ini luar biasa, seru sekali Romo ya, interaktif. Baik, sudah pukul lewat 19, jam 9 lewat 19, Romo. Ya, cukup ya. Ya, terima kasih. Ini kita pelajaran kita sudah selesai, berarti minggu depan kita belajar tentang arah mana. Duara dulu, pintu ya, pintu dulu ya. Nanti kita bicara pintu, baru kita bicara objek. Ya. Mudah-mudahan kuatkan saja bab 3 pakai naka supaya nanti witinya kita kuat. Jadi semua pelajaran Abhidhamma yang saya pelajari, yang paling susah adalah witi dan rupa witi. Ya. Itu yang paling susah. Makanya kalau bisa kuatkan di bab 3. Kalau bab 3 nanti teman-teman kuat, nanti belajar bab 4-nya gampang. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih. Terus semangat. Istighfar Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sadu. Ya, Kalyanamita, seperti tadi Romo sampaikan bahwa pembahasan kica atau fungsi 14 sudah selesai seiring dengan penjelasan mengenai jawana fungsi ke-13 dan tadaramana fungsi ke-14. Baik, silakan Kalyanamita nanti bisa belajar kembali melalui recording kelas malam ini yang akan kami upload di YouTube setelah kelas selesai. Selanjutnya kita akan lakukan pelimpahan jasa yang akan dipimpin oleh Romo Effendi. Mari semua bersikap anjali. Baik, terima kasih. Bentar Romo. Bisa dari sini ada menjadi
Baik, maaf. Terima kasih setelah kita mendengarkan Dharma, berdiskusi, menumpuk begitu banyak kebajikan. Mari kita melimpahkan kebajikan ini kepada semua makhluk dengan membacakan Patidana. Handamayang Patidanang Karamase Punya Sidani Kata Sayananya Nikata Nime Te Sanca Bagino Hontu Satananta Pamanaka Yepiya Gunawanta Ca Mayang Mata Pita Dayo Ditame Capya Ditawa Anyema Jata Werino Satati tanti lokasming te buma catu yonika panje catu okara samsaranta bawa bawe nyatang ye patidana me anumodantu te sayang ye cimang na pajananti dewa te sangni wedayung maya dinana punyanang anumodana eduna sape sata Sada hontu awera suka jiwino kema badan japa pontu te sasasi jatang supa sadu sadu sadu. Mari kita tutup malam hari ini dengan nama Kalapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semuanya hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian, selamat malam. Terima kasih. Sogehotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih Romo. Ya, selamat Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Modana Romo. Terima kasih. Makasih Romo. Ya, Cialun, makasih. Makasih Romo. Ya, Ko Ali, makasih juga.